Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Duren TV. Jumpa kembali bersama saya Bu Emi di acara Obrol Saja, obrolan SD Al Islam 2 Jam Saren Surakarta, bukan sekedar obrolan biasa. Pada kesempatan sore hari ini, Bu Emi sudah kedatangan tamu kita yang tidak pasti kalian semua sudah tahu. Inilah Bapak Sodik Sunandar. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Emi. Bu Emi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih tetap semangat. Yayanya Budian, mana semangatmu? Ini Iya. Semangatku. Iya. Dan ini puasa yang sudah masuk ke hari ke-28 ya. Gimana Pak? Masih tetap ini belum bolong-bolong ya? Alhamdulillah. Semoga tidak ada yang bolong, Bu. Iya, mudah-mudahan. Oke, para pemirsa Durian TV, pada kesempatan sore hari ini saya bersama Pak Sodik akan berbincang-bincang mengenai tema belajar. Nah, kalian semua pastikan belajar ya. Belajar itu tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi belajar itu untuk semua orang, tidak ada batasnya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan ya Pak Sodik. Iya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Iya, belajar itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kurang lebih seperti itu nggih. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana belajar itu menurut apa ya? Menurut Pak Sodik. Menurut Pak Sodik tapi kita karena di sini kita juga masih belajar ya Pak Sodik kita ya. Betul. Karena ini adalah podcast Ramadan kita yang pertama. Jadi harap maklum, kita harus belajar dulu. Nah, sekarang gimana belajar itu? Belajar menurut dalam ajaran Islam. Buat para pemirsa, yuk kita bersama-sama kita menyimak penjelasan dari Bapak Sodik. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Emi. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait cara belajar ya, trik atau cara belajar yang kita bisa contoh dari salah satu sahabat, salah satu khulafaur rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, ada sebuah ungkapan bahwa Ali itu merupakan pintu ilmu pengetahuan, sehingga kecerdasan beliau sudah tentu tidak perlu kita ragukan kembali. Ada beberapa hal yang membuat sahabat Ali ini menjadi orang yang luar biasa cerdas, yang bisa kita terapkan dalam cara belajar kita, sehingga kita tentunya juga memiliki kepintaran atau kecerdasan yang baik. Yang pertama, tips atau triknya adalah beliau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada sesuatu yang instan ya anak-anak. Jadi kalau kita kenal, kalau mungkin kita Bu Emi kenal istilah SKS, sistem kebut semalam. Ya, itu biasanya besok, pada waktu kita kuliah ya Pak. Betul. Jadi besok ulangan baru semalam ini kita belajar dengan giat. Akhirnya besok malah ngantuk, lupa Nah, sahabat Ali ini tidak seperti itu. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan memperhatikan Rasulullah, kemudian menanyakan ketika ada hal yang belum beliau pahami. Dan itu beliau lakukan sepanjang hayatnya ketika mendampingi Rasulullah. Kemudian tips atau cara yang kedua adalah beliau belajar atau berguru kepada ahlinya. Kita tahu sahabat Ali ini tumbuh bersama dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, sehingga beliau berkesempatan untuk belajar banyak hal dari Rasulullah secara langsung. Dan tentu kita tidak menyaksikan bahwa Rasulullah ini adalah seorang ahli. Bahkan ada salah seorang tokoh di dunia barat itu namanya Michael Hart kalau tidak salah. Beliau menulis buku yang judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dan beliau, si Michael Hart ini menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling berpengaruh. Artinya ke-1 ya Pak? Ke-1 betul. Dari 100 tadi nomor 1 Artinya apa? Artinya Rasulullah ini sudah terverifikasi sebagai tokoh yang sangat ahli di bidangnya. Bukan hanya tentang keagamaan, tapi juga tentang kemasyarakatan dan tata negara juga. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh sahabat Ali, mengikat ilmu dengan menulisnya. Jadi anak-anak, ketika kalian belajar di kelas, ada catatan dari Bapak Ibu guru, jangan malas jangan
sampai kalian mengeluh, nulis lagi, capek Bu, capek Pak. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk mengikat ilmu. Betul sekali. Ketika kita menuliskan catatan, membuat catatan, maka secara tidak langsung kita mencatat atau mengikat ilmu tadi dalam diri kita. Berikutnya adalah memahami kemampuan diri atau potensi diri. Kalau dalam bahasa sekarang itu namanya refleksi, ya, refleksi diri. Jadi kita merenung, kita mencari apa sih yang kurang, apa yang belum saya pahami, apa yang belum saya mengerti, apa yang jadi kekuatan saya, apa yang jadi potensi saya. Nah, ketika kita tahu hal-hal tersebut anak-anakku, kita kembangkan, kita kelola, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Dan itu juga dilaksanakan oleh sahabat Ali tadi. Beliau merenung, mencari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian diperbaiki. Selanjutnya yang terakhir untuk kali ini, untuk kesempatan ini adalah mengamalkan ilmunya. Jadi sahabat Ali ketika beliau belajar, ketika beliau memahami suatu ilmu, maka beliau amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu tersebut menjadi semakin bermanfaat bagi kehidupan sekitarnya dan juga semakin beliau pahami untuk dirinya sendiri tentunya. Dan ini pun kalau kita analogikan, kita kiaskan, itu seperti air, air itu ketika air menggenang, dia diam, dia akan membuat lingkungannya menjadi rusak, membuat lingkungannya itu menjadi busuk. Kalau kalian lihat air yang menggenang di kebun, mungkin ya di kebun, kemudian ada di tanah, lama-kelamaan tanaman atau benda-benda yang ada di sekitar air itu akan membusuk. Tapi kalau air itu kita alirkan, kemudian kita atur, maka tumbuhan atau lingkungan yang ada di sekitar air itu akan menjadi subur, menghasilkan hal yang baik ya Bu Emi ya. Nah, sama seperti ilmu, ketika kita punya ilmu tapi hanya kita biarkan, kita miliki sendiri, maka tidak ada manfaat untuk lingkungan kita dari ilmu yang kita miliki itu. Tapi kalau ilmu itu kita amalkan, kita salurkan, kita bagikan, maka orang-orang yang ada di dekat kita, lingkungan yang ada di dekat kita akan mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Tapi caranya jangan salah anak-anak, jangan sampai aku tahu besok pas ulangan tak bagi jawaban, bukan seperti itu. Ya, ini Ramadan bagi. Aku sedekah. Bukan seperti itu, maksudnya beramal itu ya kalau ada teman yang kebingungan, kita beritahu, kita bagi tahu bagi pengetahuan tersebut. Tapi ketika ada ulangan atau tugas, yuk kita lakukan ya semampu kita sendiri ya Pak. Betul, kita lakukan, kita kerjakan semampu kita dengan jujur tentunya Bu Emi. Iya. Nah, jujur itu yang penting itu. Betul sekali, jujur itu yang utama, yang penting. Nah, jadi itu tadi beberapa tips atau trik yang dilakukan oleh sahabat Ali ini sehingga beliau menjadi orang yang banyak pengetahuannya. Rasulullah sendiri pun pernah berkata bahwa kalau aku adalah pengetahuan, maka Ali adalah kunci dari pintu pengetahuan tersebut, kalau tidak salah seperti itu. Sehingga kalau kita tiru hal-hal tersebut, trik atau tips tersebut, mungkin kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih dari yang sekarang, seperti itu. Oke, itu tadi kan tentang trik-trik belajar yang sudah disampaikan oleh Pak Sodik. Salah satunya ini tadi, kita itu belajar harus langsung kepada ahlinya. Seperti Ali tadi belajar langsung kepada Rasulullah. Betul. Nah sekarang ada Pak, ini kan ada anak itu yang berprestasi, ada dia itu pinter karena otodidak. Itu gimana Pak hubungannya dengan belajar langsung kepada ahlinya? Tentu kan otodidak tadi ada sumber Bu. Ada sumber yang bisa dia tiru tentunya. Dan itu apa istilahnya belajar kepada ahlinya itu kalau sekarang yang saya pahami adalah agar kita punya adab juga, karena sekarang kan zaman teknologi itu kita bisa cari banyak sekali jawaban atau pengetahuan dengan buka HP, ketik di Google, maka apa yang kita perlukan akan muncul di situ. Secara keilmuan kita mungkin dapat banyak pengetahuan, tetapi secara adab, nah ini selain ilmu Bu. Jadi adab itu juga sangat penting. Sehingga ketika sebelum kita belajar itu kita harus beradab dahulu Iya, leres, setuju kalau itu saya. Jadi ketika anak belajar otodidak tadi,
mungkin secara keilmuan dia punya banyak ilmu, terampil, namun untuk adabnya kurang. bisa kita bisa kurang lah, seperti itu gampangnya. Kan banyak sekali sekarang itu anak-anak yang sudah pinter, tapi dia itu untuk ya salah satu adabnya itu sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari mereka itu kan masih sangat kurang sekali gitu. Nah. Sebenarnya itu sangat penting sekali buat kita sebelum belajar itu kita harus mempunyai atau belajar adab dulu. Iya betul, adab terlebih dahulu seperti itu. Dan salah satunya tadi juga kita harus belajar itu dengan sungguh-sungguh. Nah buat para pemirsa, khususnya buat anak-anak yang mereka itu orang tuanya itu mampu memberi biaya mereka untuk sekolah, apalagi sekolah di SD Al-Islam, seharusnya mereka itu bersyukur setelah sama orang tuanya itu dibiayai yang sangat mahal. Mungkin ya bagi orang lain yang mau masuk ke sini itu mereka kesulitan ekonomi karena mahalnya, maka buat kalian yang sudah diterima di sini dan orang tua kalian itu mampu untuk membiayainya, maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Iya. Jangan hanya belajarnya itu tadi seperti yang Pak Sodik bilang SKS itu ya. Tapi itu juga masih lumayan loh Pak, mau belajar daripada nggak belajar sama sekali ya. Betul sekali. Nah itu. Terus berikutnya juga mengikat ilmu atau kalian harus menulisnya. Nah memang sekarang itu jarang sekali ya Pak, anak-anak itu disuruh menulis saja mereka sudah bilang capek. Padahal dengan menulis itu kita belajarnya itu 2 kali ya. Kita membacanya terus menulisnya itu kan untuk mengingatnya itu lebih mudah. Jadi secara tidak langsung ada beberapa proses yang dilalui. Kalau kita baca kan mungkin hanya lihat gitu. Tapi kalau kita nulis, kita otomatis baca, kita lihat. Kemudian ketika kita tulis, kita lihat lagi. Ketika kita baca, kita dengar. Jadi ada beberapa tahapan yang kita lalui ketika kita menulis suatu catatan tadi. Nah, kemudian kalau kita tidak menulis, kita hanya mengandalkan hafalan saja, sepertinya tidak maksimal. Jadi yang terekam hanya sebagian saja ya Bu ya. Itu. Kadang itu saja ada sahabat Rasul ya, siapa Pak yang meriwayatkan Bukhari, Muslim Imam Bukhari itu kan dia itu belajar ke para ulama itu kan dia juga sama orang tuanya itu diberi bekal untuk menulis dan dia bisa menghafalkan beberapa hadis lah. Itu saja yang sudah Allah berikan kecerdasan, apalagi kita yang masih banyak sekali kekurangan, kita dengan santainya mendengarkan nggak mau menulis. Ya itu tadi, karena kelemahan kita nggak mau menulis, dengan istilah capek kita, rungok baik kok lah yo. Udah cukup gitu misalnya. Itu kita sombong sekali ya Pak. Iya, untuk bilang ya Bu, semoga tidak ke situ arahnya. Iya. Terus ini juga yang terakhir, memahami kemampuan diri kita sendiri lah. Itu tadi kita sudah tahu kalau kita itu sebagai manusia biasa yang kalah dengan sahabat-sahabat Rasul yang mereka itu belajarnya dengan sungguh-sungguh, maka dengan memahami diri kita sendiri itu tadi salah satunya ya tadi seperti yang Pak Sodik katakan tadi ya Pak, dengan refleksi. Nah gini, jadi istilah orang sukses itu kan mungkin ada yang lihat nilai matematikanya bagus, tapi kan hidup itu tidak selalu matematika. Kita ibaratkan seperti pemain bola. Nah, pemain bola dalam satu tim itu ada yang pandai menyerang, ada yang pandai bertahan, ada yang pandai memberi umpan. Kalau semua pandai dalam bertahan, nanti nggak jadi ngegolin Bu. Kalau semua menyerang, yang jaga gawang siapa? Nah, maka kita harus tahu potensi kita. Saya ini bagusnya ketika menyerang, maka kita sungguh-sungguh latihan untuk menjadi penyerang yang baik. Saya itu bagusnya di kiper, maka kita harus sungguh-sungguh belajar menjadi kiper yang baik. Maka nanti nggak ada lagi anak yang kamu pintar matematika, kamu 100 terus, aku matematikanya remedi, misalnya seperti itu. Tapi semua manusia itu punya keunggulan masing-masing, prestasi masing-masing, seperti itu. Tadi tentang belajar untuk mendapatkan ilmu ya, buat kalian jangan khawatir misalnya aku sinau wae yo nilainya kayak gini wae. Nah, itu jangan patah semangat karena mungkin kamu dinilai itu jelek tapi kamu mempunyai kelebihan yang lain ya Pak. Misalnya kan seperti Pak Sodik bilang, matematikaku dapatnya ya cuma segini aja, orang ini terus padahal sudah belajar. Nah, itu tidak-tidaknya dengan kalian sudah belajar itu mendapatkan nilai yang lebih. Apalagi ini kalau kita belajar itu kan ini ya Pak Sodik,
saya pernah mendengar sebuah kajian kalau kita mau belajar ke suatu tempat itu kan kita sudah mendapatkan pahala aja. Iya. Mendapatkan pahala. Apalagi kalau misalnya kita belajarnya dalam hal belajar agama. Setiap langkah kita belajar itu selain mendapatkan pahala juga seluruh makhluk yang ada di bumi ini mendoakan kita. Betul sekali. Insya Allah itu ya kelebihan dari kita menuntut ilmu. Iya. Mungkin Pak Sotik ada yang mau tambah lagi? Sama tadi melengkapi yang jenazah tadi. Jadi ketika kita di majelis ilmu itu kan saya malaikat menaungi orang yang ada di dalam situ. Jadi luar biasa, kita hanya duduk, bukan hanya sih, kita duduk pergi untuk menuntut ilmu. Tadi setiap langkah bernilai pahala, kemudian semua makhluk mendoakan kita. Ketika kita di dalam majelis, sayap malaikat menaungi kita. Kurang apa lagi coba nikmat yang kita harapkan, betul yang kita terima itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Iya. Kemudian yang terakhir untuk belajar itu, kalau saya ingat kata dosen saya, yang merupakan ciri dari belajar itu adalah adanya perubahan. Jadi kalau kita berangkat tadi belum tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, pulang kok sudah tahu, artinya kita sudah berhasil belajarnya, seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan waktu atau momen ini untuk tadi meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya, seperti itu Bu Emi mungkin. Tadi tentang belajar. Satu lagi Pak Sotik, saya masih penasaran. Kan misalnya ini ya, ada orang itu yang begini, alah itu belajar ya podoe nggak ada perubahannya. Lah untuk menyikapi itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Misalnya, perubahan apa dulu? Gini, itu kalau belajar ilmu itu tadi mudah ya, misalnya kalau sudah belajar les matematika ternyata nggak ada perubahan, itu biasa. Misalnya kalau dalam majelis majelis taklim kita ngaji ya, itu kan ada orang yang gini juga, loh, setiap hari ikut pengajian tetapi ternyata juga tingkahnya nggak berubah, tidak ada perubahan. Nah, menyikapi hal itu gimana Pak? Ya kalau saya pribadi gini Bu, maksudnya ketika saya yang seperti itu kan, mungkin ketika saya belum ikut kajian ada yang bilang seperti itu, saya akan emosi. Tapi ketika sudah ikut kajian otomatis ada perubahan sikap, tidak seemosional sebelum ikut kajian. Yang pertama, yang kedua, kita kembalikan, dia aja yang sudah ikut kajian di banyak tempat belum berubah, apalagi saya yang nggak pernah ikut, apa harapannya, kan seperti itu. Jadi itu bisa jadi motivasi buat kita juga gitu. Memang proses itu ada waktu yang harus dilalui, tidak bisa secara instan gitu. Ya benar, tidak bisa secara instan ya Pak. Kita aja yang belajar saja masih banyak kekurangan ya Pak. Betul sekali. Oke para pemirsa Durian TV, demikian tadi obrolan kita di kesempatan sore hari ini bersama Pak Sotik tentang belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada mau ditambah lagi Pak Sotik? Cukup. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat gitu aja. Ya mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri juga Pak Sotik dan buat pemirsa Durian TV. Acara ini mungkin ini ya, karena waktunya sudah mepet mau berbuka puasa, saya kira kita akhiri saja ya Pak Sotik. Iya Bu. Sekali lagi terima kasih Pak Sotik atas waktunya yang sudah memberikan pencerahan terhadap kita semua. Oke para pemirsa Durian TV, mungkin kita akhiri dulu obrolan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berjumpa lagi di tahun depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.